Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alim dari Biologi D semester 5 yang akan membaca kuis fisiologi organ reproduksi. Oke, langsung saja pada soalnya, yaitu yang pertama, apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi pada laki-laki? Oke, yang pertama yaitu follicing stimulation hormone, yaitu FSH. Kemudian yang kedua itu luteinizing hormone. Kemudian yang ketiga hormon testosteron. Kemudian yang keempat hormon estrogen. Kemudian yang kelima hormon luteiniasi ICSH. Kemudian yang keenam hormon inhibin. Oke, kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Oke, jawabannya yaitu spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang terbesar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium, sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Kemudian dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis. Terjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap hari. Sayangnya dari sebanyak itu hanya ada satu sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses akhir. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Yang pertama, menjaga asupan nutrisi. Yang kedua, mengonsumsi vitamin dan mineral. Yang ketiga, mengkonsumsi suplemen penambah kualitas sperma. Yang keempat, menjalani pola hidup sehat. Kemudian soal yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Yang pertama yaitu stimulasi ereksi pada pria bisa terjadi dengan adanya stimulus seksual. Stimulus seksual dapat berupa stimulus visual atau rangsangan langsung yang dapat membangkitkan ereksi. Kemudian ejakulasi. Ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivitas persarafan simpatis. Pada fase ejakulasi akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Kemudian pada masa frakter setelah ejakulasi, pria akan memasuki masa refrakter. Masa refrakter adalah sebuah masa di mana pria tidak dapat mengalami ereksi lagi. Masa refrakter ini bervariasi antar pria. Umumnya pria muda lebih cepat masa refrakternya dibandingkan dengan pria yang sudah berumur. Masa refrakter dapat selesai dalam beberapa menit sampai 15 menit. Oke, soal yang kelima, apa saja gangguan pada sistem reproduksi pria? Yang pertama, hernia inguinal. Ini adalah kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melebihi sehingga usus turun ke kantung testis
atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Kemudian yang kedua, hidrokel, penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Kemudian yang ketiga, balanitis, ini adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis kepala penis. Kemudian yang keempat, kanker testis. Testis adalah salah satu organ yang penting dalam sistem reproduksi pria yang terletak sebagai penghasil hormon testosteron serta tempat reproduksi sel sperma yang berfungsi dalam kesuburan. Kemudian yang kelima, pembekakan skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang berisi testis. Pembentukan menggantung di belakang dan di bawah penis. Skrotum juga mengandung saraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan sebagai pengontrol suhu testis. Kemudian difusi ereksi. Difusi ereksi adalah kondisi di mana pria tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat dan dalam berhubungan seksual. Kemudian gangguan prostat. Biasanya gangguan prostat menyerang pria yang berusia di atas 50 tahun. Prostat sendiri adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih uretra. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang menyuburkan dan melindungi sperma. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.